Shalom saudara, para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 akan dipenuhi kegelapan mulai dari resesi, konflik peperangan, bencana alam, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan yang Alkitab katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1, bahwa pada hari-hari terakhir kita akan memasuki masa yang sukar. Ironisnya, orang percaya yang adalah terang terkadang lebih memilih untuk berkumpul di dalam gereja, sehingga tanpa disadari kehilangan fungsinya sebagai terang. Bangkit dan menjadi pemenang hanya bisa terjadi jika orang percaya membawa terang dalam kegelapan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan di masa yang gelap ini, yaitu bangkitlah anak-anak terang. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 bicara mengenai kemerosotan dalam hal-hal batinia seperti karakter dan perilaku manusia yang semakin jahat pada hari-hari akhir. Untuk menjadi pemenang, orang percaya perlu memiliki perilaku yang berbeda dan menjadi terang melalui perbuatannya. Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Berdasarkan ayat tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan orang percaya adalah bangkit. Saudara, ayat ini disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami keruntuhan dan kemerosotan moral atau masa kegelapan. Bangsa Israel diminta keluar dari zona nyamannya, bergerak untuk bangkit dan mengandalkan Tuhan saja. Mengapa? Karena sesungguhnya terang Tuhan sudah datang atas mereka. Dengan kata lain, bangsa Israel yang sudah menerima terang juga memantulkan cahaya itu dengan menjadi solusi bagi bangsa-bangsa lain. Langkah kedua adalah menjadi terang. Hal yang perlu dipahami di sini, baik bangsa Israel pada masa itu ataupun orang percaya masa kini, bukanlah sumber terang itu. Sama seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari bagi bumi, mataharilah sumber cahaya itu. Tuhanlah sumber terang bagi orang-orang percaya. Untuk dapat menjadi terang, kita harus ada dalam cakupan sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana kita ada dalam terang? Dengan menyelaraskan pikiran dan kehendak kita sesuai dengan pikiran dan kehendak Allah. Dengan merubah fokus hidup dari dunia kepada Tuhan. Hasilnya, kemuliaan Allah dapat terlihat dari perkataan, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Keteladanan adalah salah satu cara yang efektif untuk menjadi berkat terang bagi dunia. Alkitab menuliskan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi teladan bahkan saat mengalami ancaman. Mereka memilih tetap percaya dan beribadah hanya kepada Allah. Hasilnya, Raja Darius dan Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan Allah mereka sajalah Allah yang benar. Bagaimana dengan kita saat ini? Matius 5 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Kemudian dikatakan di ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Namun, hal ini tidak terjadi dengan begitu saja. Kita yang masih hidup di dunia ini masih menerima pengaruh dari dunia ini. Dunia dengan segala keinginan dan hawa nafsunya dapat menarik fokus kita dari Allah. Saat kita menjadi terang, Tuhan akan membawa promosi bagi anak-anaknya karena orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah, melainkan di atas sehingga menerangi semua orang. Di sini kita belajar satu paradigma yang baru. Sebagai anak-anak terang, kita tidak fokus mengejar kesuksesan dengan bantuan Tuhan, tetapi karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Terang selalu ditempatkan di atas dan bukan di bawah. Konsekuensi kita ditempatkan Tuhan di atas, kita perlu hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan yang terbaik dalam bidang masing-masing, bekerja dengan excellent, memiliki hidup yang tertib, bekerja dengan disiplin, belajar dengan rajin, hidup jujur, menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, "Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus." Paulus yang meneladani Yesus menjadi teladan bagi Timotius. Kemudian Timotius juga diminta untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ayo bangkit dan jadi terang. Jadilah teladan di tengah gelapnya dunia yang sedang mencari terang.
Bangkitlah hai anak-anak terang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat ke tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentingnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Saya percaya kita semuanya penuh dengan semangat dan sukacita yang baru. Amin. Amin. Bilang sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala bashakala barata kala shikila la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala bashikila. Haleluya, haleluya, haleluya. Shakila barata kala bashikila. Terima kasih Tuhan, kami mau sanjungkan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengundang kami itu untuk hadir Tuhan di rumah-Mu di GBI Pantai Permata. Bahkan teman-teman kami Tuhan akan mengikuti Tuhan ibadah online Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Saya percaya Tuhan akan memberikan kami kesatuan hati, keunitian Tuhan yang lebih lagi Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Segarkan Tuhan setiap kami Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang memiliki beban berat Tuhan, permasalahan Tuhan di dalam kehidupan Tuhan setiap kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, Tuhan akan memberikan jalan keluar, bahkan Tuhan akan memberikan penolong-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Engkau sungguh luar biasa Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Engkau begitu berharga Tuhan bagi kami ya Bapa. Pada saat kami berseru Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami Tuhan, menaikkan Tuhan doa-doa kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawabnya Tuhan satu persatu ya Bapa. Sesuai Tuhan dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan, yang Kau jadikan indah Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, tuntun kami,
Bimbing kami ya Bapa, sehingga kami selalu memiliki rasa takut dan gentar akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Dan kami percaya kedatangan-Mu Tuhan sudah semakin singkat ya Bapa. Persiapkan Tuhan setiap kami Tuhan, menjadi Tuhan anak-anak yang bijak Tuhan, anak-anak yang takut dan gentar akan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percaya kami akan menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Tapi kami butuh Engkau Tuhan di dalam hidup kami, karena kami percaya pada saat Engkau Tuhan beracara Tuhan dalam kehidupan kami, yang gak mungkin akan menjadi mungkin Tuhan dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau membuka hati kami mau bawa hati kami mau menyembah Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan, sehingga kami pulang Tuhan dari tempat ini Tuhan, kami akan menerima berkat yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, beracara Tuhan di dalam ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Bangun roh kita bersama-sama. Never fails me. Oh my day, I will have in your hand. For the moment that I wake up, declare let my hand, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I will have in your hand. For the moment that I wake up, declare let my hand, oh, I will sing of the goodness of God. Of the goodness
with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Sambil kita semua tuh bangkit berdiri sama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my years I will never forget. When I wake up, till I lay my head, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari kita sembah Dia. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat hidup kami. Kami mau menyenangkan-Mu, Bapa. Kau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
Mari sungguh-sungguh katakan, oh my life. Oh my life you have been faithful. Oh my life. Oh my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh my life. Oh my life you have been faithful. Yes, Lord. Oh my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh my life. Oh my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh my life you have been faithful. Oh my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Kami mau mencintai Engkau lebih lagi Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau angkat Tuhan hati kami Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk menyembah Engkau ya Bapa. Yes Lord Jesus. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allahku, Engkau Allah dan Rajaku, ya Tuhan, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu.
Engkau yang layak Tuhan kami tinggikan Tuhan. Engkau layak kami sembah Tuhan. Katakan haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau agung dan perkasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bawa kami lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan belas kasih-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Curahkan Tuhan sukacita-Mu Tuhan bagi kami ya Bapa. Biarlah hadirat-Mu Tuhan selalu melingkupi kami Tuhan. Dan apa yang kami lakukan itu bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Bilang sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Karena Tuhan baik, sehingga Tuhan selalu menyertai setiap kita. Amin. Maka itu kita ekspresikan semangat kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati
di tempat kudusnya. Allah bangkit bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, hanya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Hanya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Ini waktunya Tuhan, kami akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Kau Allah Tuhan yang akan memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan kembalikan Tuhan setiap Tuhan anak-anak-Mu Tuhan dengan berlimpah-limpah Tuhan di dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu. Kami memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Yes, Lord Jesus. Sungguh baik Bapa. Kami mau diam Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bukan saat ini saja tapi untuk selama-lamanya ya Bapa. Yes, Lord Jesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan
bagimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan layak bagimu. Kami mau sembah Engkau, Tuhan. Sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Kenapa tak ku balas, Tuhan? Memuliakan Engkau, Tuhan. Kasih-Mu segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur
sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan. Orata kararabas tekira labas syakara rabayara labayara labayara. Bimata kararabas tekira labas syakara rabas. Oma tekira nastara rabara labas syakara. Jesus. Ora labas tekira rabas syakara rabayara labayara labayara labayara. Syakira. Syakira rabayara labayara labayara. Terima kasih. Saya bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau telah melawat menjamahkan, melepaskan kami, memberi kekuatan yang baru, menyembuhkan kami, dan bahkan lebih lagi, ada roh yang menyala-nyala buat kami. Kasih Bapa yang baik. Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati. Kami percaya ada berkat sorga yang akan kami bawa pulang. Kami percaya Tuhan, ada pembaharuan yang terjadi pada kami semua, sehingga kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami pulang sudah diperbarui Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bicaralah Bapa, kami siap diam dalam hadirat untuk menarang isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur dalam doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pemusik boleh kembali ke tempatnya. Shalom. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan melihat apa yang Roh Kudus akan sampaikan kepada kita. Tapi satu hal yang pasti, bahwa semua akan diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tema yang diberikan Roh Kudus pada kita pagi ini adalah damai sejahtera ada bagi kita. Amin. Ya, 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur yang kosong, itu ya, Dia tidak langsung naik ke surga, tetapi Dia justru menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 muridnya. Hal ini dilakukan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tahu bahwa manusia melihat dengan mata, tapi Tuhan melihat dengan hati. Banyak murid-murid Tuhan pada saat itu dalam ketakutan, dan mereka tidak bisa hanya mendengar pemberitaan, tapi mereka kebanyakan mau melihat kenyataan. Padahal iman mengatakan sekalipun kita tidak melihat, kita percaya. Dan Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, itu luar biasa perkataan Tuhan Yesus yang hidup. Dan hari ini kita akan belajar tentang damai sejahtera yang disiapkan buat kita. Kita buka ayatnya langsung, Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. Kita buka HP suci, kitab suci, Android suci, tapi jangan sampai buka handphone update status, apalagi IG. Bilang kiri kanan, kita fokus. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Beberapa kul saya bawakan tentang perbedaan tubuh duniawi dengan tubuh sorgawi. Kemuliaan duniawi berbeda dengan kemuliaan sorgawi. Ada tubuh jasmaniah, ada tubuh rohaniah. Yesus pada saat bangkit dari kematian, Yesus mempunyai tubuh rohaniah, tubuh sorgawi. Sehingga ketika kita melihat di hari yang sama, yaitu di hari pertama, di hari Minggu. Kenapa hari pertama hari Minggu? Karena hari ketujuh, hari Sabat adalah hari Sabtu. Ya. Jadi hari pertama yaitu hari Minggu. Di hari Minggu pertama ketika subuh-subuh Maria Magdalena bertemu dengan Yesus, dia bilang sama murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi mereka masih tidak percaya. Mereka masih bertanda tanya dalam pikiran mereka, dalam benak mereka. Apakah benar Tuhan Yesus sudah bangkit? Oleh karena itu di hari yang sama, pada malam hari, semua murid-murid berkumpul. Tapi ketika mereka berkumpul, pintunya dikunci. Kenapa? Ternyata pemberitaan dari Maria Magdalena yang sudah bertemu dengan Yesus, dengan dia panggil Rabuni, guru, itu meragukan mereka. Mereka tidak percaya sepenuhnya. Sehingga malamnya mereka berkumpul dalam pintu yang terkunci bersama murid-murid yang lain dalam keadaan takut. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ini tercatat dalam kitab Yohanes. Saya percaya Yohanes pada saat itu ada bersama murid-murid. Yohanes mencatat ini sehingga kita tahu apa yang telah terjadi dan sudah terjadi. Dan Yesus yang hidup pasti melakukan hal yang sama. Tiba-tiba dalam pintu terkunci, Yesus datang, Yesus hadir di tengah-tengah murid. Ini membicarakan apa, saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus Yesus? Terkadang kita dalam hidup, kita punya masalah, kita punya pergumulan dengan pintu-pintu yang tertutup. Tidak ada jalan keluar lagi. Kita tidak bisa memikirkan jalan keluar, solusi yang baik. Bagaimana saya harus menyelesaikan masalah ini? Semua pintu terkunci. Apa yang terjadi ketika kita punya masalah dan pintunya terkunci? Kita menjadi takut. Kita dalam ketakutan. Karena masalahnya seakan-akan besar. Pergumulannya seakan-akan besar. Dan pintu-pintu ini tertutup. Tidak ada jalan keluar. Semuanya tertutup. Itu yang membuat kita takut. Karena kita sedang menghadapi masalah. Bukan khawatir. Tapi kita sedang ada di dalam masalah dan sedang menghadapi masalah. Kita takut. Tapi puji Tuhan. Tuhan Yesus hidup. Sekalipun pintu-pintu tertutup. Sekalipun seakan tidak ada jalan keluar. Dan kita terkunci, kita terkurung dalam ketakutan. Yesus akan hadir tengah-tengah kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi bagaimana Tuhan bisa hadir? Perhatikan di sini. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, ketika semua pintu terkunci, apa yang dikatakan Alkitab? Berkumpul bersama murid-murid. Jangan ngerumpi sama tetangga. Jangan berkumpul sama teman-teman yang bukan dalam Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan berkumpul. Katakan berkumpul. Berkumpul sama siapa? Murid-murid. Jangan cari solusi sendirian. Jangan nutup pintu sendirian. Jangan kurung kamar sendirian. Kita harus berkumpul bersama murid-murid. Kenapa? Ketika kita bersepakat, ketika kita bersatu hati, maka Tuhan Yesus yang sudah hidup dan sudah bangkit, dia akan hadir tengah-tengah kita. Jadi jangan pernah ketika ada masalah kita menghindar dari pertemuan dan ibadah. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Kita harus belajar dari Alkitab. Kenapa Alkitab? Karena firman Tuhan, ya dan amin. Pasti terjadi. Saya banyak mengalami ini, nanti saya ada beberapa kesaksian. Salah satunya ada saksi bisu yang akan saya keluarkan.
Jadi jelas bahwa apapun yang terjadi, ketika pintu seakan-akan tertutup, ketika pintu seakan-akan terkunci, jangan sendirian, tapi berkumpul bersama murid-murid. Dan dikatakan di sini, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah. Kenapa tidak di pinggir? Kenapa tidak di samping? Kenapa tidak di belakang? Kenapa tidak di depan? Tapi dikatakan di Alkitab di tengah-tengah. Coba kalian bayangkan ketika kita berkumpul berkeliling, membuat sebuah lingkaran, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah, maka dia menjadi pusat fokus kita. Dia akan menjadi pusat perhatian ketika murid-muridnya berkeliling, ketika murid-muridnya membuat lingkaran, karena dia berdiri di tengah-tengah, dia menjadi pusat. Yesus mengatakan, saya hadir, tapi kalian fokus sama saya, kalian pusatkan perhatian kalian kepada saya, bukan kepada pergumulannya, bukan kepada masalahnya, tetapi kepada Yesusnya yang bisa menyelesaikan masalah. Katakan amin. Ketika kita ada masalah, jangan fokus kepada masalah. Sekalipun kita ketakutan pintu terkunci, tapi fokus kepada penyelesai masalah, yaitu Yesus, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala ilah. Dia bukan hanya bangkit, tapi dia sudah mengalami kematian dan bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Jadi Tuhan ini adalah pemenang. Yesus ini adalah pemenang. Kalau dia menang mengalahkan maut, berarti dia yang memegang hidup. Ini penting sekali. Jadi kalau ada masalah, kita lihat seakan-akan pintu terkunci, pintu tertutup, dan kita dalam ketakutan. Berkumpul bersama murid-murid. Fokuskan perhatian kita kepada Tuhan, jangan kepada masalah. Nanti saya akan berikan kesaksian yang nyata dan hidup, dan ini benar-benar terjadi. Lalu dilanjutkan di ayat berikut, di ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, lambungnya, dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kenapa? Karena ada rumor pada saat itu bahwa kuburan kosong, jangan-jangan mayat Yesus dicuri. Murid-murid Yesus membuat skenario seakan-akan Tuhan Yesus bangkit, tapi sebenarnya tidak bangkit, tapi mayatnya disembunyikan. Tubuh Yesus disembunyikan. Karena tidak mungkin dia mengalami kehidupan dengan tubuh yang hancur. Kulit belakangnya terkelupas. Kepalanya berdarah-darah karena dengan mahkota duri yang dipadatkan. Bahkan lebih daripada itu, tangannya, kakinya berlubang karena paku. Lambungnya dicucuk oleh salah satu tentara Roma sehingga robek. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa dialah yang murid-muridnya saksikan ketika dia disiksa. Ada bukti tangannya berlubang, ada bukti lambungnya sobek, dan dia benar-benar hidup. Ini luar biasa. Jadi Yesus benar-benar mengalami kematian dan dia hidup. Amin. Ini membuat murid-muridnya sukacita. Kenapa sukacita? Berarti imannya kepada Yesus tidak sia-sia. Dia percaya kepada seorang yang pribadi yang bisa menyelamatkan, yang disebut Mesias, yang disebut Juru Selamat. Dan Juru Selamat harus hidup. Kalau Juru Selamat mati, dia tidak bisa membawa kita kepada kehidupan. Karena dia tidak bisa menyelamatkan kita. Bagaimana dia mau menyelamatkan kita? Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi karena dia bisa mengalahkan maut dan dia hidup, maka dia adalah Juru Selamat yang mampu menyelamatkan kita dari kematian. Juru Selamat yang kita ikuti adalah Juru Selamat yang hidup. Dia bukan hanya jalan. Banyak orang mengatakan, Pak, dia hanya jalan Pak, tapi bukan tujuan. Karena dikatakan Yesus adalah jalan. Lalu dipotong ayatnya. Dia hanya jalan Pak, bukan tujuan sesungguhnya. Salah, sangat salah pengertian itu. Dia sudah jelas-jelas hidup, dia sudah jelas-jelas mengalami maut dan bangkit. Dia sudah menang atas maut. Dia hidup. Kenapa dia bisa hidup? Karena Allah yang membangkitkan dia. Kenapa Allah membangkitkan dia? Karena dia benar di hadapan Allah.
Karena upah dosa adalah maut. Dosa besar, dosa kecil tetap berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi karena dia hidup dan dia dihidupkan oleh Allah, berarti dia adalah kebenaran. Dia tidak berdosa. Tetapi seakan-akan dia berdosa karena dia menggantikan orang yang berdosa supaya bisa diselamatkan di hadapan Allah. Dia tahu dosa, dia kenal dosa, tapi dia tidak berbuat dosa. Dia mati seakan-akan manusia yang paling berdosa di seluruh dunia untuk menyelamatkan kita. Sehingga dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia hidup karena kebenaran. Dia hidup dibangkitkan Allah karena kebenaran. Dan dialah jalan menuju kebenaran dan hidup. Jadi tidak boleh dipotong. Pak, dia hanya jalan, Pak, bukan tujuan. No, salah. Tujuan kita menjadi pengikut Kristus yang disebut Kristen adalah keselamatan. Ya. Banyak orang-orang yang tidak mengerti konteks keselamatan. Karena kita semua pada awal mulanya mengikuti hukum Musa. Benar atau benar? Benar. Dasar dari kitab yang terdahulu adalah Taurat. Kita mengikuti hukum Musa. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa mengikuti seluruh hukum Musa? Dan ketika kita tidak melakukan satu saja hukum Taurat Musa, maka berarti kita berdosa. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita berdosa, bagaimana kita menebus dosanya? Lalu ada orang berkata, oh ya saya bertobat. Saya tidak lakukan lagi, saya berdoa sama Tuhan. Minta tolong saya untuk tidak melakukan lagi. Sekarang saya tanya, ilustrasinya begini. Kita misalnya meminjam uang di bank. Oke? Kita meminjam uang di bank. Otomatis kita harus cicil bayar. Tapi ada satu waktu kita nggak bisa bayar karena kondisinya memang berbeda dari hari ke hari yang lain. Lalu kita bilang sama pihak bank, Bapak, Ibu, kami mohon maaf bahwa bulan ini kami nggak bisa ngangsur cicilan yang harusnya kami bayarkan. Sekarang pertanyaan saya, apakah dengan berkata gitu, berkata demikian, hutang kita lunas? Tidak. Begitupun dalam dosa. Ketika kita berdosa, kita bertobat, pertanyaannya apakah dosa itu sudah dihapus? Tidak. Tetap ada dosanya. Makanya kita butuh Yesus yang menebus dosa itu. Gak bisa kita dengan bertobat, dosanya hilang. Tidak. Dosanya tetap ada. Maka itu kita perlu Yesus yang menebus dosa kita. Gitu. Ya. Jadi jelas, puji Tuhan kita punya Tuhan yang bangkit, yang mengalahkan maut, yang menebus dosa kita. Seharusnya kita yang disalib, seharusnya kita yang dipecut, seharusnya kita yang dipukuli, seharusnya kita yang dihukum. Tetapi Yesus menggantikan kita, supaya kita dilayakan di hadapan Allah. Amin. Ini penting. Ini penting. Gak akan ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menjalankan hukum Musa secara sempurna. Lanjut. Di ayat selanjutnya dikatakan begini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Waktu Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya ketika pintu terkunci dalam ketakutan, Yesus ada di tengah-tengah menggantikan ketakutan murid-muridnya dengan damai sejahtera. Karena kita tahu ayat sebelumnya mengatakan murid-muridnya bersuka cita melihat Tuhan yang tangannya berlubang, lambungnya berlubang, tapi ada di tengah-tengah dia, tengah-tengah mereka. Murid-muridnya bersuka cita. Yang tadinya takut, mereka jadi gembira. Karena iman mereka terhadap Yesus, kepercayaan mereka, pemberitaan mereka tentang Yesus tidak sia-sia. Yang diberitakan adalah Yesus yang hidup. Dan sekali lagi, Alkitab mengatakan sekali lagi, katakan sekali lagi. Yesus berkata
damai sejahtera bagi kamu. Wow. Damai sejahtera yang bagaimana Tuhan? Damai sejahtera yang punya definisi apa Tuhan? Kita coba paralel dengan ayat yang lain. Kita buka Yohanes 14 ayat 27. Karena penulis Yohanes, saya coba ambil dari kitab Yohanes. Yohanes 14 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Beda dengan damai sejahtera dunia. Kita hidup masalahnya bukan sekali. Siapa di sini? Saya Pak, dari oak-oak sampai sekarang Pak, sudah punya cucu Pak. Masalah hidup cuma sekali aja Pak yang besar. Saya percaya enggak. Selama kita hidup, masalah tetap ada. Dan pasti ada. Dunia mungkin bisa membantu dengan pertemanan, dengan persahabatan. Masalah yang pertama karena pertemanan selesai. Tapi pertanyaannya, kalau ada masalah berikutnya gimana? Minta tolong sama teman yang sama Pak. Tiba-tiba kita dapat kabar teman ini kena COVID. Check out dia. Kita minta tolong sama siapa? Makanya dunia tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Mungkin bisa ada pertolongan demi pertolongan, tapi tidak seterusnya dan selama-lamanya. Makanya damai sejahtera dari dunia sifatnya sementara. Tapi Yesus berbeda. Ibaratnya kalau kita minum obat dokter tulis resep. Sekalipun kita anggota BPJS, ya kan, kita tebus ke apotek bilang, Bu, Pak, ini ada obat yang satu diminum 2 kali sehari setelah makan. Yang satu lagi kalau sakit saja baru makan ya Bu, Pak. Kalau sudah nggak sakit nggak usah diminum. Jadi 2 jenis obat. Pulang ke rumah, ketuker, bingung lupa. Tadi yang mana yang 2 kali 1, yang mana yang ini ya. Jadi terbalik. Yang sakit aja baru diminum, ini dibikin 2 kali sehari minum. Yang 2 kali sehari, kalau sakit aja baru diminum. Sembuh gak sakitnya? Enggak lah. Aturannya salah. Tapi kalau obat dari Yesus, walaupun kita minumnya kebanyakan, overdosis, kita tidak akan binasa. Karena semakin kita minum obat dari Yesus, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itu bedanya. Itu bedanya. Yesus kalau kasih obat, obatnya mantap. Gak ada istilahnya salah dosis. Malah apa yang kita pikirkan itu tidak seindah apa yang Tuhan berikan. Luar biasa kalau obatnya Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana Pak? Aplikasinya dalam dunia ini gimana Pak? Saya mau masuk nalar saya. Jangan hanya spiritual, tapi nalar saya gimana Pak? Supaya saya bisa terima ini. Kan gitu ya, ada beberapa hamba Tuhan, kalau berkhotbah, kalau bisa dibikin supaya masuk akal. Lah sekarang saya kalau ngomong mujizat, masuk akalnya gimana? Yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berkata-kata, yang lumpuh berjalan. Terus gimana saya ngomong masuk logika? Tapi saya coba menjabarkan firman Tuhan ini dengan pengertian dari Roh Kudus, dengan hikmat dari Roh Kudus, sehingga kalian mengerti jalannya. Bukan mengerti mujizatnya seperti apa. Karena mujizat itu akan dialami ketika kita percaya, dasarnya percaya. Coba mundur 1 ayat ke belakang. Yohanes 14 ayat 26. Damai sejahtera ini terjadi karena di ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ini terjadi karena ada kuasa Roh Kudus yang nyata dalam hidup kita. Setiap orang Kristen punya Roh Kudus. Jadi jangan bilang, kamu Kristen apa? Oh Kristen ini. Wah gak ada Roh Kudusnya tuh. Kalau karismatik ada Roh Kudusnya. Tidak. Semua anak Tuhan ada Roh Kudus.
Tapi sekali lagi saya bilang, kepenuhan Roh Kudus berbeda dengan ada Roh Kudus. Termaterai dengan Roh Kudus itu berbeda dengan kepenuhan Roh Kudus. Setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan meyakini bahwa mengaku dengan mulutnya, menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati, maka dia sudah termaterai Roh Kudus. Tapi tidak boleh diartikan penuh dengan Roh Kudus. Tanda awal orang kepenuhan Roh Kudus, satunya adalah berdoa dalam berbahasa roh. Yang kedua, kita lihat dari kehidupannya menghasilkan buah-buah roh, menghasilkan buah roh, bukan buah-buah roh, buah roh. Ada 9 buah Roh Kudus. Kalau dekat sama dia, bawa damai sejahtera, kasih, penguasaan dirinya ada. Itu orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Beda. Tapi dimaterai kan enggak oleh Roh Kudus? Termaterai. Termaterai. Jadi damai sejahtera terjadi ketika kuasa Roh Kudus bekerja. Contohnya, bagaimana? Dan apakah benar ini karena kuasa Roh Kudus? Coba kita balik lagi ke Yohanes 20 ya tadi ya. Yohanes 20 tapi ayatnya 22. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi damai sejahtera ini karena ada kuasa dari Roh Kudus yang bekerja. Bukan begini. Wah, kemarin puji Tuhan, diawali dengan puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa? Kemarin saya doakan orang lumpuh, habis saya doakan, dia berjalan. Dia lupa bahwa kuasa yang membuat orang lumpuh itu berjalan adalah kuasa Roh Kudus. Lalu dengan bangganya selalu berkata kepada semua orang, mau saya doakan supaya sakitnya sembuh? Malah ada beberapa hamba Tuhan mencoba membangkitkan orang yang mati. Jadi ini adalah kuasa dari Roh Kudus, bukan kuasa kita. Suka-sukanya Tuhan berkenan sama siapa? Kita nggak bisa bilang, wah doanya cun loh. Gitu ya. Kalau mau sukses, minta doa nih sama Bapak ini, cun loh, cun. Bukan. Yang cun itu kuasa Roh Kudus, bukan hamba Tuhannya. Saya kasih kesaksian. Satu hari saya pernah bawa kesaksian di sini. Boleh coba tolong ilustrasi satu tas. Oke. Maaf ya, ini bukan endorse dan kebetulan Ibu Gembala tasnya juga bukan bermerek. Ya, jadi kami bukan men-show off gitu ya seperti apa Tuhan. Wah, ini mereknya apa namanya tuh kalau yang terkenal tuh Gucci gitu ya, Gucci Ori atau apa, bukan. Ini nggak ada merek. Karena Gembala Sidang kita sudah bilang, hiduplah dalam kesederhanaan. Jadi ketika saya pergi ke Bromo bersama istri saya, beberapa orang sudah dengar kisah ini. Kita sudah booking jeep. Jadi kalau ke Gunung Bromo kita harus booking jeep. Kita harus naik ke gunungnya gitu ya. Lalu di sana ada beberapa wahana yang bisa kita nikmati seperti pasir berbisik. Jadi kalau ke sana tuh bunyi pasir cuma kedengeran gitu kayak di padang gurun. Terus ada bukit Teletabis yang katanya apa tuh berpelukan gitu, tahu Teletabis ya. Nah, di sana ada bukitnya. Gitu, ada bukitnya di sana. Nah, kita nggak bisa jalan kaki dari penginapan, kita harus sewa jeep. Jadi ketika kita sewa jeep gitu, tiba-tiba malamnya kita makan, istri saya menaruh tasnya di bawah kursi dan kursinya didorong ke bawah meja. Alkisah ketika kita makan gitu ya. Kita makan, selesai makan, saya yang bayar. Biasanya istri saya yang bayar. Saya bilang nggak usah, saya aja yang bayar. Gitu. Alhasil istri saya lupa tasnya ada di bawah meja. Jadi kita balik. Ketika kita balik dari penginapan, kita lagi nonton TV, baru istri saya sadar tasnya tertinggal di tempat makan tadi. Dan ketika kita balik, tasnya hilang. Jadi satu tas ini lebih besar, tasnya lebih besar. Ini hanya ilustrasi, ya. Hanya kalau di Facebook dibilang pemanis, gambar hanya pemanis gitu ya. Jadi ini hanya pemanis gitu ya. Jadi tasnya lebih besar. Biasa kalau tas emak-emak kan isinya banyak ya.
ada apa sih, ada obat, ada uang, ada kosmetik gitu. Kalau perempuan gitu ya. Tapi di tas istri saya puji Tuhan gak ada pisang goreng, gak ada pecel lele, gak ada. Itu semua peralatan yang dicampur-campur semua gitu ya. Pokoknya peralatan deh, bukan makanan gitu ya. Nah jadi ketika kita balik ternyata tasnya sudah gak ada. Tasnya sudah gak ada. Sekalipun Tuhan perlihatkan, Roh Kudus perlihatkan bahwa ada jeep yang warna hijau dengan nomornya dan kita bisa melihat. Itu luar biasa, pengalaman luar biasa yang saya tidak bisa sampaikan di sini karena nanti banyak orang yang menonton YouTube ini bilang itu satu hal yang bohong, tapi kami sekeluarga mengalami, gitu ya. Jadi kami diperlihatkan jeep warnanya dengan nomornya dan memang orang itu. Jadi waktu itu saya stop, saya jaga di jalan, jeepnya turun dan saya berhentikan orangnya dan kami hampir ribut karena orang itu adalah penduduk lokal yang merasa Bapak menghina penduduk lokal seakan-akan penduduk lokal itu pencuri. Gitu. Jadi karena kita di tempat orang, kita nggak mau bikin ribut, kita juga harus berhikmat. Jadi saya tidak perpanjang, saya cuma bilang gini, nanti kalau ketemu tas saya atau ada orang yang mau mengembalikan tasnya, tolong kembalikan ke tempat kita. Di saat itu istri saya tertuduh, dia takut dan dia merasa pintu-pintu terkunci, nggak ada harapan lagi tas ini akan balik. Ya, pintu-pintu terkunci dalam ketakutan. Kenapa? Uang paling besar untuk bayar jeep, untuk bayar sewa ada di situ. Tapi ternyata tasnya hilang semua. Gitu. Malamnya kita sepakat berdoa, berkumpul bersama murid. Ya. Saya sepakat berdoa sama istri saya nangis-nangis, dia merasa tertuduh, dia merasa bersalah, pintu semua tertutup dalam ketakutan, dalam kebersalahan. Saya bilang, kita sepakat dalam doa. Ketika saya berdoa dengan istri saya bilang, Tuhan terima kasih buat kejadian ini. Jarang ya, orang dapat masalah bilang terima kasih ya, biasanya bersungut-sungut ya. Aduh Tuhan, kenapa kau izinkan ini? Kenapa Tuhan? Padahal kan saya cinta Engkau. Padahal kan saya benar-benar sering ke gereja. Saya sering berdoa Tuhan. Saat teduh saya nggak pernah bolong Tuhan. Mazmur 91 dan Mazmur 23. Setiap pagi saya baca Tuhan. Persepuluhan juga saya kembalikan Tuhan. Tuhan janji menghalau belalang pelahap. Tapi kok tiba-tiba ada belalang Tuhan? Gitu ya? Benar ya? Benar atau benar? Oh, ini sekarang saya ngomong jujur nih. Karena saya pernah mengalami di sesi itu. Ya. Tapi waktu itu saya bilang sama istri saya gini. Kita bersatu hati, kita bersepakat mengucap syukur. Gak gampang ngelakuin itu ya. Dalam musibah kita bersyukur. Kita berdoa, kita bilang, Tuhan terima kasih buat masalah yang kau izinkan. Karena saya percaya akan ada mujizat Tuhan, akan ada satu kebaikan yang Tuhan berikan. Kami minta tolong pelayanan malaikat. Izinkan pelayanan malaikat membawa tas itu kembali kepada kami. Kami relakan uang kami. Kami relakan. Di situ ada charger handphone. Gak ada handphonenya tapi ya? Oh ada handphone ya? Ada handphone dan power bank di situ. Kami relakan semua. Tapi tolong kembalikan obat dan ada satu saksi bisu yang saya bawa. Kembalikan cash di sini. Karena ada data kantor. Saya waktu itu asam urat, pada saat kejadian itu saya asam urat. Jadi saya minta tolong obatnya itu dikembalikan. Lalu singkat cerita, kita tidur. Jam 4 subuh kita sudah dijemput sama jeep yang kita sudah booking. Jadi kami main ke wahana di atas Gunung Bromo, tapi kami nggak bisa menikmati fasilitas tambahan, wahana tambahan. Jadi di sana ada bisa sewa kuda sampai ke ujung bukit. Tapi harus bayar ekstra. Kami nggak ada uang pada saat itu. Karena uangnya memang terbatas dengan yang di dompet. Tas ini sudah hilang. Yang uangnya lebih banyak sudah hilang. Ya. Akhirnya kami menikmati perjalanan dengan sukacita dalam keterbatasan. Setelah menyelesaikan beberapa wahana sesuai dengan paket, kami kembali ke tempat penginapan. Tiba-tiba ada orang datang bilang gini, Pak, sini Om. Dia tidak panggil Pak. Om, sini Om. Ada orang yang saya tidak kenal, dia bilang, Om, sini Om. Kenapa? Aduh saya takut Om. Om ikut saya. Saya ikutin. Dia masuk gang kecil, saya ikutin gang kecil, saya pikir waduh saya ditodong kali. Tapi saya penasaran, saya ikutin. Akhirnya sampai di rumah Om itu, di rumah Bapak itu bilang gini, Om tunggu sini sebentar. Rumahnya dari kayu gitu, dia masuk ke dalam, dia tutup pintu kayu di depan, dia masuk ke dalam, dia keluar lagi, langsung dia bilang ini, Om, apakah ini tas ibu yang hilang? Saya kaget.
Saya luar biasa kaget, saya terkejut, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bilang, iya benar, itu tasnya. Saya ketemu di longkang om, dibuang sama orang. Saya bilang, puji Tuhan. Lalu saya bilang terima kasih, saya pegang tas itu, saya tergesa-gesa balik ke penginapan, dan istri saya lagi di belakang. Saya panggil-panggil, mami, mami, mami. Anak-anak lagi nonton TV, dia kaget, wah itu kan tas mami. Si Hoki sama dia. Jadi tiba-tiba dia keluar, dia lihat, dia getar, dia nangis di situ. Kuasa Roh Kudus nyata. Ketika kita bersepakat, seakan pintu tertutup, kita takut. Tapi ketika kita berkumpul dengan murid-murid, kuasa Roh Kudus nyata. Begitu kita buka, termasuk flash disk yang saya minta sama Tuhan, itu ada di dalam. Ini saksi bisunya. Obat-obat masih ada, kartu kredit masih ada, kartu ATM masih ada. Uangnya memang sudah tidak ada, tapi puji Tuhan, masih ada uang receh. Koin tidak diambil. Ada koin. Koin itu kita kumpul semua, saya lupa nilainya berapa, tapi tidak banyak lah. Koin itu kita berikan kepada orang yang nemuin tas. Kita bilang, Bapak, saya tidak punya uang lagi, ini uang terakhir saya untuk mengucap terima kasih. Damai sejahtera yang Tuhan berikan menggantikan ketakutan yang ada buat kita. Bukan itu saja. Ada satu kesaksian lagi. Tadi tas hilang, Hoki pernah hilang. Ini kisah nyata. Saya berani menyaksikan ini karena apa? Karena kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hoki juga sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita mau ibadah, tiba-tiba Hoki tidak ada di kamarnya. Tapi pada saat itu, saya tidak fokus kepada masalahnya. Saya harus pelayanan pada saat itu. Saya harus bawa firman pada saat itu. Saya tidak fokus pada masalah saya. Saya tidak fokus kepada anak saya yang betul-betul saya kasihi. Dia anak pertama, dan bagi orang Chinese, anak pertama, anak laki-laki itu berharga. Saya bisa saja meninggalkan ibadah, saya telepon hamba Tuhan yang lain, saya telepon gembala yang lain, saya minta tolong, saya ada masalah, kamu gantikan saya melayani firman. Tapi tidak. Saya mengalahkan semua masalah, saya prioritaskan Tuhan. Kenapa saya berani ajarin kalian prioritaskan Tuhan? Karena saya sudah melakukan firman. Saya tidak hanya ngecap, ngajarin, tapi saya tidak melakukan. Akhirnya, pada saat itu, saya memegang dua fungsi. Menjadi keyboardis dan juga pelayanan firman. Ketika saya prioritaskan Tuhan, ketika saya pusatkan kepada Tuhan, Tuhan berdiri di tengah-tengah murid. Tuhan mau semua murid fokusnya ke Dia. Bukan kepada masalahnya, tapi fokus kepada Tuhan yang menyelesaikan masalah. Dia adalah pemenang dan benar-benar menang. Saya fokus ke Tuhan, saya prioritaskan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan tiba-tiba bilang, "Nak, anakmu ada di tempat ini." Selesai dari pelayanan firman, saya doa berkat. Saya tidak bilang sama jemaat, saya tidak bilang sama pengerja. Saya hanya diam, saya hanya bilang sama Tuhan. Saya bilang sama istri saya, "Mam, Tuhan sudah ngomong, anak kita ada di mana?" Sampai di sana, betul-betul Tuhan nyatakan kemuliaannya, Dia ada di situ. Damai sejahtera yang Tuhan berikan, itu adalah buat kita. Ketika kita fokus sama Tuhan, bukan fokus sama masalahnya. Banyak manusia ketika lihat masalah, aduh Tuhan ini gimana. Salah. Masalah boleh ada, masalah pasti ada. Pintu boleh tertutup, kita dalam takut, tapi Yesus hidup. Fokus sama Tuhan, perhatian sama Tuhan. Dulu waktu gak punya apa-apa, aduh Tuhan tolong saya Tuhan. Setelah diberkati, waduh. Kalau saya, sekali Yesus tetap Yesus. Saya ajarkan ke kalian. Karena memang saya melakukan. Ada lagi Pak kesaksian tentang damai sejahtera? Ada. Ini banyak beberapa pengerja hadir pada saat itu. Pulang dari melayani, tiba-tiba istri saya kejang. Tangan ini ketutup. Gak bisa kebuka. Kaki itu udah bukan gini, kakinya begini. Jadi kaki kan begini ya. Ini kakinya begini. Saya dapatnya pada saat itu apa?
Patahkan nama Tuhan Yesus, istri saya kena stroke. Waktu dia melayani, dia sudah bilang keringat dingin. Dia izin nggak? Enggak, dia tetap berdoa, dia duduk di sini, dia melayani. Dia tidak pernah menghindar dari janji dia sama Tuhan. Dia tidak pernah komitmen dia ketika kita bilang, Mam, kita tetap ya, kita berdoa. Kalau saya nggak bisa, Mami berdoa. Kalau Mami nggak bisa, saya berdoa. Sampai hari ini kami masih berdoa. Kami nggak pernah absen, kami nggak pernah coret-coret. Tuhan, cincailah ya, 1 hari 2 hari, nggak pernah. Yang kita doakan siapa? Kita semua. Yang diserang siapa? Kita berdua, keluarga. Saat itu saya ketakutan, saya kasih minyak, kita doa bahasa roh. Lalu kalau nggak salah, telepon Novi dulu ya kalau nggak salah ya. Bu Ani belakangan sama tukang urut kalau nggak salah kan. Novi, jadi ada Novi, ada anak saya. Kita semua berdoa berusaha untuk yang kejang begini, tangannya begini. Kita usahain begini, nggak bisa. Nggak bisa. Kita mau minta tolong siapa, kita bingung. Kita hanya teriak-teriak sama Tuhan Yesus. Kita minta tolong Tuhan Yesus. Kita minta tolong Tuhan Yesus. Saya udah mikir gini, aduh, ini selesai dari sini, saya harus rawat istri saya. Lalu kita berusaha cari tukang urut. Yang keinget di otak saya, Tuhan bilang cari Bu Ani. Bu Ani kenalannya banyak. Itu aja yang saya ingat itu. Saya telepon Bu Ani. Bu Ani tolonglah cari tukang urut gimana. Saya nggak tahu ini apa. Karena memang kita bukan dokter. Dan saya tidak tergerak hati untuk membawa istri saya ke rumah sakit pada saat itu. Karena dia hanya diranjang, hanya nangis-nangis, hanya teriak-teriak, tolong sakit, tolong sakit. Akhirnya kita berusaha urut, kita berusaha kasih minyak, apapun kita usaha. Dari GPU sampai minyak yang apa tuh, yang minyak yang merah itu, yang minyak Chinese itu. Gak bisa. Saat itu saya gak ingat untuk telepon gembala-gembala yang lain untuk doakan saya. Saya tidak ingat sama sekali, saya panik. Dan saya merasa pintu-pintu terkunci. Tidak ada jalan keluar, saya gak tahu harus bagaimana. Yang saya tahu, istri saya bangun, lumpuh. Itu yang saya tahu. Akhirnya Bu Ani datang bawa tukang urut, Tuhan kirimkan tukang urut. Dia mulai urut, saya ke bawah nangis. Saya juga manusia. Sekalipun saya gembala, saya berusaha tegar, saya berusaha kuat. Tapi ketika menghadapi masalah, saya tetap manusia. Yesus pun pernah menangis. Saya ambil gitar. Saya di ruangan doa di lantai 1, saya berdoa menyembah Tuhan sambil nangis. Saya bilang gini sama Tuhan, kami percaya bahwa keluarga kami mau dipakai Tuhan. Kami tahu bahwa iblis tidak suka sama kami. Karena kami banyak mengajarkan firman kebenaran. Dan banyak yang dipulihkan, puji Tuhan banyak yang bertumbuh oleh karena kuasa Roh Kudus. Tapi kami minta satu hal. Tolong selamatkan keluarga hamba-Mu itu. Kami istri hamba. Nangis, saya nyanyi, saya bilang Tuhan, Engkau adalah dokter. Engkau adalah dokter segala dokter. Dan saya bilang mujizat pasti ada. Kuasa Roh Kudus pasti nyata. Apa yang terjadi? Pelan-pelan istri saya sudah mulai tidak kejam lagi. Jadi di atas perempuan semua. Saya puji nyembah di bawah. Damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita ada ketakutan. Mungkin kita ada kesedihan. Mungkin kita ada kekhawatiran. Tapi saya percaya, Tuhan Yesus yang saya sembah, itu adalah Tuhan Yesus yang hidup. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dia gak pernah biarkan kita. Dia bantu kita, dia tolong kita, dan pertolongannya sempurna. Sampai hari ini, puji Tuhan, istri saya sehat. Sampai hari ini, puji Tuhan, saksi bisu ini masih ada dan bisa dipakai untuk kegiatan gereja. Sampai hari ini, puji Tuhan, anak saya jadi lebih dewasa. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan, itu tidak pernah. Beda dengan damai sejahtera dunia, sifatnya sementara. Saya percaya Tuhan yang sama, Tuhan Yesus yang sama, selalu ada buat kita. Saya lanjutkan ayat terakhir, dikatakan begini. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada.
ketika kita menjadi murid Yesus. Sebentar, saya kembalikan dulu. Nanti jadi endorse. Puji Tuhan. Ini artinya apa? Bukan berarti kita punya otoritas untuk menghakimi orang. Wah, ini orang gak benar nih, gak bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus, dosanya tetap ada. Gak begitu. Bukan begitu maksudnya. Tuhan bilang, sekali lagi kukatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Nah, di ayat sebelumnya, di 2 ayat sebelumnya. Jadi maksudnya adalah, ketika Bapa mengutus Yesus, Yesus sekarang mengutus kita untuk bukan hanya mendapat damai sejahtera, tapi membagikan damai sejahtera. Bagikan, jadi saksi. Nah, ketika kita jadi saksi, kita beritakan kebaikan Tuhan. Kita pernah mengalami masalah, kita pasti punya masalah, tapi kita punya Yesus yang menyelesaikan masalah. Nah, ketika masalah itu selesai, bagikan. Jangan sampai nih, begitu ada masalah, waduh, kita doa yuk sama-sama bergumul. Tapi begitu selesai masalahnya, diam-diam, jangan. Kita beritakan, waduh Tuhan Yesus baik Pak. Puji Tuhan Mak. Pertolongan Tuhan itu nyata. Nah, itu harus dibagikan. Ketika ada masalah, kita berkumpul sama murid-murid sama-sama berdoa. Tapi ketika Tuhan menyelesaikan masalah, bagikan damai sejahtera itu. Sehingga ayat ini boleh diparalelkan dengan Yohanes 8 ayat 24. Coba lihat Yohanes 8 ayat 24. Saya jelaskan ayat ini, jangan sampai salah tafsir. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Lanjutnya coba buka Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3, kita main di Yohanes saja. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Artinya begini, ketika kita mendapat damai sejahtera kita, ketika kita mendapat kemenangan yang berasal dari kuasa Roh Kudus, ketika kita bagikan kesaksian kita untuk menguatkan sesama, untuk menguatkan orang-orang lain, maka kalau dia tidak percaya, maka dosanya tetap ada. Tapi ketika kita bagikan kebaikan Tuhan, kita ceritakan mujizat yang kita alami, dan dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka dosanya dihapuskan. Jadi jelas, Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus kita. Untuk apa? Untuk membagikan damai sejahtera yang buat kita. Jangan sampai percakapan kita isinya hanya masalah-masalah, tidak menjadi berkat. Itu. Setiap berkata-kata, ini kok kayaknya bawa keributan ya. Ada kan begitu kan? Ini kok kalau ngomong ceritanya tentang keributan terus. Jangan. Gitu loh. Ya, tapi berkata-kata yang memberkati. Berkata-kata yang membangun. Berkata-kata yang jadi mendamaikan, menyejukkan. Dan saya percaya ketika kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan. Amin. Hari ini kita belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia bukan hanya bangkit, tapi dia mengalahkan maut, karena dia sudah mengalami kematian dan menang atas kematian. Dia hidup, berarti dia ada bersama kita. Kalau dia bisa melakukan hal yang sama buat murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, maka kita yang adalah murid-muridnya juga bisa menerima kebaikan Tuhan sama seperti 2000 tahun yang lalu. Karena Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap sama. Dia tetap sayang sama kita. Dia tetap mengasihi kita. Oleh sebab itu ketika ada masalah, cari murid-muridnya. Berkumpul. Ayo bersama-sama kita doa. Keroyokan yuk. Kita doa. Gitu. Rame-rame. Pak, ini yang lain pada sibuk kerja. Ya udah cari pasangan. Gandengan. Sepakat. Pasangan itu harus sepakat. Jangan ngelakuin sesuatu yang satu nggak tahu gitu. Ini keluarga loh, kalian bukan lagi menjadi dua, tapi menjadi satu. Artinya apa? Apa yang kamu lakukan, pasangannya harus tahu. Jangan sembunyi-sembunyi, emang petak umpet zaman dulu masih kecil. Tuaga patmanam jupanan lo. Tuaga patmanam jupanan lo. Gitu. Udah belum? Gitu kan gitu ya, kalau masih kecil dulu kita ya. Jangan. Tapi jadi keluarga itu harus terbuka. Harus itu. Saya kasih tahu nih, kenapa? Saya juga pernah ngalami hal yang sama.
Harus terbuka. Jangan bilang sama suami, hartamu adalah harta. Dompetmu adalah dompet. Tapi begitu suami bilang, Mam, mau beli bakso nih. Terus dia bilang apa? Dompetku adalah dompetku, bukan dompet. Masalah itu. Kasihan suaminya bunyi perutnya kerutuk. Bayangannya bakso. Itu kan kasihan. Ya, jadi ingat, kita harus unity, kita harus bersatu. Berkumpul bersama murid. Ini penting. Musik saya undang untuk maju ke depan. Hari ini kita belajar sesuatu yang dari Roh Kudus, bahwa damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu luar biasa. Damai sejahtera yang dari sorga itu luar biasa. Bukan hanya dunia. Kalau dunia damai sejahteranya terbatas. Tapi kalau damai sejahtera dari surga, itu betul-betul luar biasa, sempurna. Ingat, damai sejahtera karena ada kuasa Roh Kudus. Yesus hadir karena kita mau bersekutu dengan Dia. Oleh sebab itu, pada saat kita mengalami masalah, tetap jangan lupa untuk lebih intim sama Dia. Bersekutu sama Dia. Percayalah, kita akan keluar sebagai pemenang dan kita akan diproses semakin dewasa lagi. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Bahwa Yesus begitu mengasihi kita, Yesus begitu baik sama kita, Yesus begitu sayang sama kita. Terkadang masalah diizinkan. Tapi saya percaya satu hal, bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Saya banyak mengalami masalah, tapi saya banyak mengalami berduaan sama Tuhan. Kalau nggak ada masalah, kadang-kadang saya lupa. Kita lupa untuk berduaan sama Tuhan. Tapi ketika kita ada masalah, satu yang kita pikirkan, hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah kita. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap bersekutu, cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Percayalah, apapun masalahnya, Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Amin. I love you, Jesus. I love you. Yes, I love you because you first loved me. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, and I love you. I love you, Jesus. I love you. Yes, I love you because you first loved me. Lebih sungguh-sungguh lagi Dia hadir di sini. Dia mau mengasihi kita. I love you, Jesus. I love you. Yes, I love you because you first loved me. Biarkan musik bermain. Kita semua merenung. Coba lihat ke belakang sebentar. Apakah kita pribadi lepas pribadi pernah mengalami pertemuan dengan Yesus? Apakah Yesus yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang kita muliakan, pernah meninggalkan kita sampai tergeletak? Coba pikirkan. Berapa banyak mujizat yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita? Berapa banyak penolong yang telah Tuhan kirimkan dalam hidup kita? Berapa banyak kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat kita? Coba renungkan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Dia hidup. Dia mengalahkan maut. Dan dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus selalu sangat ingin memberkati kita. Oleh sebab itu, katakan, and I love you. And I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. And I love you. And I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. 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 Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, biarlah kita lebih lagi mencintai Dia, lebih lagi mengasihi Dia. Dia sudah mati buat kita, dan Dia bangkit untuk kita. Karena Dia mau kita semua mendapatkan kemenangan dan memperoleh hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, setiap Dia hadir, Dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Biar damai sejahtera ini selalu ada buat kita. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, kita punya Yesus yang sama. Tuhan Yesus yang selalu memberikan damai sejahtera bagi kita. Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami ketakutan dengan pintu-pintu terkunci. Tapi saat ini juga Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah pikiran mereka, di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah pelayanan mereka, di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah dimanapun mereka berada. Sehingga Tuhan Yesus menjadi fokus, menjadi center dari semua aspek kehidupan mereka. Berkati anak-anak Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus nyata dan terjadi di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik buat firman. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa, firman yang ditabur hari ini bertumbuh subur, ke bawah berakar, ke atas berpucuk, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang manis. Sehingga pulang dari tempat ini, mereka semua kuat, mereka semua menjadi pemenang, dan bahkan memperoleh damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Pulanglah dan bawalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini
sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.